Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Sugiani, Guru Pendidikan Agama Islam dari UPT SDN 01 Taman Asri, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Lampung. CGP Angkatan 10. Berikut adalah penampakan dari gedung sekolah kami, yaitu SD Negeri 01 Taman Asri. Dan ini adalah kebiasaan setiap pagi menyambut siswa datang. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh ibu-ibu hebat, yaitu Ibu Puji Rahayuningsih sebagai pengajar praktik dan Ibu Yunitaryani sebagai fasilitator yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dan prakarsa perubahan. Pada sesi pertama, yang kita bahas yaitu tentang budaya positif. Adapun dalam modul budaya positif yang kami pelajari yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Baiklah, dari modul budaya positif tersebut, marilah kita pelajari intisarinya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal adalah dua konsep yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku siswa yang baik dan menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif. Disiplin positif adalah pendekatan yang berfokus pada penguatan perilaku yang diinginkan melalui dorongan dan penghargaan, alih-alih hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang diakui secara luas sebagai dasar dari perilaku yang baik dan moralitas. Adapun teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi berusaha menjelaskan apa yang mendorong individu untuk berperilaku dengan cara tertentu. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bisa berupa fisik, verbal, atau psikologis. Sedangkan penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan untuk memperkuat atau meningkatkan perilaku yang diinginkan. Penghargaan bisa berupa pujian, penghargaan materi, atau pengakuan sosial. Berikutnya adalah budaya positif tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini yaitu orientasinya untuk mengembangkan dan menekankan nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab. Adapun budaya positif yang lain yaitu adalah kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia itu mencakup 5 hal, yaitu kebutuhan kelangsungan hidup, kebutuhan kekuasaan, kebutuhan cinta dan kepemilikan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Yang dimaksud dengan kebutuhan kelangsungan hidup ini yaitu kebutuhan kelangsungan hidup ini merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok seperti makan, minum, tempat tinggal, dan istirahat. Sedangkan kebutuhan kekuasaan, yaitu yang dimaksud adalah kita sebagai guru diminta untuk memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kelas. Berikutnya, kebutuhan cinta dan kepemilikan. Dari sini yang meliputi kebutuhan cinta dan kepemilikan yaitu interaksi sosial, kasih sayang, dan hubungan dengan orang lain. Adapun kebutuhan kebebasan, yaitu kita sebagai guru berharap memberikan pilihan kepada siswa dalam tugas dan proyek, dorong eksplorasi minat pribadi dan hargai kreativitas mereka. Kebutuhan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Integrasikan kegiatan yang menyenangkan dan interaktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, budaya positif tentang posisi kontrol. Jadi, kita ini sebagai guru ada beberapa posisi. Posisi kontrolnya diantaranya yaitu posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Baiklah, di sini yang dimaksud atau yang kriteria dari posisi penghukum yaitu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Berikutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Adapun budaya posisi kontrol sebagai teman, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi yang berikutnya yaitu posisi pemantau. Posisi pemantau berarti tugasnya adalah memantau, yang artinya memantau itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi yang terakhir yaitu posisi guru sebagai seorang manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, inilah posisi 5 posisi bagi guru, yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang berikutnya, budaya positif yang berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dicetuskan oleh Diane Gossen. Diane Gossen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Bernama segitiga restitusi atau dikenal dengan istilah restitution triangle. Baiklah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi?
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran, bukan paksaan. Dalam menerapkan segitiga restitusi, itu ada beberapa langkah. Jadi, ada langkah penerapan segitiga restitusi di sekolah, yaitu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, berikutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut ada contoh skenario praktik segitiga restitusi penerapannya di sekolah. Di sekolah kami ada dua skenario permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama itu melanggar kontrak belajar. Ya, yang dimaksud di sini yaitu terlambat masuk kelas pada jam mata pelajaran. Ini dialami oleh seorang siswi yang bernama Kalista. Dia adalah siswi kelas 5 UPT SD 01 Taman Asri. Ia terlambat masuk kelas ketika jam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ia ketakutan tidak berani masuk karena buku PR yang seharusnya dikumpulkan tidak dibawa. Dari kasus ini, kita coba lihat penerapannya dengan segitiga restitusi. Silahkan disimak. Kenapa kamu tadi terlambat masuk pelajaran Ibu? Saya pulang dulu karena buku PR saya ketinggalan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Pertemuan yang lalu juga ada temanmu yang terlambat masuk ke pelajaran Ibu. Iya Bu, tapi saya takut Ibu. Oh tidak apa-apa, melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Iya Bu, betul. Saya bangun kesiangan dan buru-buru berangkat dan saya lupa bahwa hari ini pelajaran agama dan ada PR yang harus dikumpulkan. Kalista, sudah bagus kamu masih masuk sekolah dan mengumpulkan PR meskipun terlambat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira Kalista tidak membawa buku PR itu melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Bu, melanggar keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa? Tanggung jawab Bu. Nah, berarti sudah tahu hal tersebut. Kira-kira ke depannya kamu harus seperti apa? Saya akan menyiapkan semua pelajaran dan mengeceknya lagi sebelum berangkat sekolah. Supaya apa? Supaya anak sekolah terutama yang saya tidak kehilangan dan saya tidak terlambat. Nah, bagus. Jika kamu sudah memperbaikinya, kamu akan menjadi orang yang seperti apa ke depannya? Bagus, kalau seperti itu, sekarang Kalista silakan kembali istirahat dan nanti ingat ya, jangan terlambat lagi masuk ke kelas ya. Kalista, kenapa kamu tadi terlambat masuk pelajaran Ibu? Saya pulang dulu karena buku PR saya ketinggalan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang ya. Berikutnya kasus yang kedua yaitu bertengkar dengan teman sekelas. Di sini dialami oleh seorang siswa yang bernama Ryan. Ryan ini berantem dengan temannya karena tidak terima sering dicontek oleh temannya, sehingga ia mendorong kursi temannya yang mengakibatkan pertengkaran. Marilah kita simak video penerapan segitiga restitusi pada kasus Ryan tersebut. Tadi ibu dengar di kelas kamu berantem sama teman. Ya Bu, habis ini saya kesini. Kenapa kesal? Ya, Vina selalu terus-menerus mencontek saya. Oh begitu ceritanya. Nah, ibu paham apa yang kamu lakukan. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu pasti akan melakukan itu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Vina? Saya tidak sengaja mendorong kursinya Bu. Oh begitu, pasti kamu ada alasan yang melakukan hal itu. Iyalah Bu, saya kan tidak mau diam saja atas sikapnya yang tidak mau usaha sendiri. Terus-menerus mencontek itu Bu. Oh sangat wajar kamu bersikap seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kamu tidak melakukan hal yang berlebih seperti kamu menendangnya, melemparnya dengan benda asing, itu kan lebih berbahaya, lebih beresiko. Nah, sekarang coba kamu pikirkan terkait tindakan apakah sesuai dengan
Dari dua kasus tersebut, setelah diterapkan segitiga restitusi, inilah tanggapan dari mereka berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista, siswi dari kelas 5A UPT SDN 01 Taman Asri. Alhamdulillah saya merasa senang karena saya tidak dihukum saat saya terlambat masuk kelas. Saya hanya diajak secara baik-baik dan diajak untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Sugiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista, siswi dari Berikutnya tanggapan siswa satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan, siswa kelas 5B dari UPT SDN 01 Taman Asri. Saya senang sekali karena diajak berdiskusi dengan Ibu Dwi Sugianik untuk mengendalikan diri dari amarah dan karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus terus banyak bersabar dan harus saling menghormati teman satu kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanggapan-tanggapan siswa ini dan setelah penerapan segitiga restitusi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagaimana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, sabar. Dalam hal ini mampu mengendalikan emosi diri. Alhamdulillah, baiklah. Pada sesi pertama tentang budaya positif sudah selesai. Kita masuk ke sesi kedua yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita simak sesi yang kedua. Diskusi visi dan prakarsa perubahan UPT SDN 01 Taman Asri pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024. Pada diskusi kali ini diikuti oleh beberapa dewan guru dan pendamping praktik. Yang peserta diskusi diantaranya saya sendiri, Dwi Sugiani, CGP 10, dan Ibu Puji Rahayuningsih, SPD IMPD, pengajar praktik, Christine Dartini, SPD SD, wali kelas 3, Ika Kartika, SPD, wali kelas 2, merangkap MC atau pembawa susunan acara. Berikutnya, Ibu Niken Purwaningsih, SPD SD, wali kelas 4, Eka Sunaryanti, SPD wali kelas 6, Ita Sarifah, SPD guru mapel bahasa Lampung, Desmalia Putri, SPD wali kelas 5, dan mewakili kepala sekolah. Siti Kholisoh, SPDI sebagai guru pendidikan anti korupsi, dan Bapak Mustaqimun, SPD guru PJOK merangkap sebagai kameramen. Mengapa kita harus berdiskusi untuk menentukan visi? Hal itu karena beberapa alasan. Jadi kita berdiskusi untuk menentukan visi itu ada beberapa alasannya.
Alasan yang pertama yaitu partisipasi dan komitmen. Ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya guru, staf, siswa, orang tua, dan komunitas. Dalam diskusi membantu menciptakan rasa memiliki dan komitmen terhadap visi yang disepakati bersama. Alasan yang kedua yaitu perspektif yang beragam. Diskusi memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan ide, sehingga visi yang dihasilkan lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek yang penting bagi semua pihak. Alasan yang ketiga, konsensus dan dukungan. Proses diskusi membantu mencapai konsensus di antara pemangku kepentingan, sehingga visi yang ditetapkan mendapatkan dukungan yang lebih luas dan memudahkan implementasi. Berikutnya, alasan yang keempat yaitu kebutuhan dan harapan. Melalui diskusi, sekolah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak, sehingga visi yang dibuat lebih relevan dan tepat sasaran. Adapun alasan selanjutnya mengapa harus diskusi yaitu adanya keterbukaan dan transparansi. Diskusi yang terbuka dan transparan menunjukkan bahwa sekolah menghargai masukan dari semua pihak yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara sekolah dan komunitas. Adapun alasan selanjutnya yaitu perencanaan strategis. Isi yang dihasilkan dari diskusi yang mendalam dan terstruktur dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan strategis jangka panjang sekolah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengapa harus diskusi untuk menentukan visi, karena secara keseluruhan diskusi dalam menentukan visi sekolah membantu memastikan bahwa visi tersebut tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan dengan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat. Baiklah, dalam menentukan visi sekolah, kami menerapkan metode Bagja. Jadi, dalam menyusun visi, kami menerapkan metode Bagja. Apa itu metode Bagja? Bagja itu sinonim atau kepanjangan dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dari metode Bagja ini ada tahapan-tahapannya. Dari B sampai ke A itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan menerapkan metode Bagja. Yang B yang buat pertanyaan utama. Pada tahap ini pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, ataupun peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Tahapan selanjutnya yaitu A atau ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan
untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur dalam hal ini. Berikutnya tahapan yang ketiga yaitu G atau gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Berikutnya yaitu tahapan yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Dan tahapan yang terakhir pada metode Bagja ini adalah A atau atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Itulah tahapan-tahapan pada metode Bagja yang dilakukan untuk menentukan visi. Berikutnya yaitu sebelum melakukan diskusi, sebagai bahan diskusi dalam menentukan visi, kami sajikan kalimat rumpang dengan tema cita-cita untuk murid. Nah, menyajikan kalimat rumpang ini yaitu untuk bahan diskusi yang menerapkan tahapan Bagja yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif dari peserta diskusi. Dengan menggunakan kalimat rumpang, peserta diskusi didorong untuk berpikir kreatif, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi yang bermakna pada setiap tahapan Bagja. Hal ini akan membantu memastikan bahwa diskusi berjalan dinamis dan menghasilkan solusi yang komprehensif serta dapat diterapkan. Itulah kenapa sebelum melaksanakan diskusi disajikan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid karena setiap individu itu tidak sama. Jadi keinginannya semua dituangkan, nanti didiskusikan bersama-sama. Berikut prosesi diskusi menyusun visi sekolah. Silahkan disimak. Kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pendampingan untuk kita semua. Pada pagi hari ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan
hormati Ibu Puji Rahayu selaku pengajar praktik CGP Angkatan 10 Ibu Dwi Sugiani. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di UPT SDN 01 Taman Asri. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 01 Taman Asri sangat memberikan dukungan dan motivasi untuk teman kami, rekan sejawat kami Ibu Dwi Sugiani selama mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10. Semoga bisa menyelesaikan pendidikan sampai selesai dan sampai tuntas, diberikan kesehatan, kelancaran, sampai menyelesaikan pendidikan, mengikuti rangkaian PI 2 sampai selanjutnya PI 6 dan sampai di tahap panen karya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 01 Taman Asri yang diwakilkan oleh Ibu Desmalia Putri SPG. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu pengajar praktik Ibu Puji Rahayu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabiyyu wa rasulullah. Bapak Ibu murid yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah, pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka pendampingan individu yang kedua pada Ibu Dwi Sugiani, yang pada hari ini kita akan membahas tentang visi dan misi daripada sekolah kita. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan bantuan dari Bapak Ibu semuanya, bahwasanya dalam PI yang kedua ini kita akan mengadakan diskusi analisis tentang visi misi sekolah. Apakah visi sekolah kita ini sudah berdampak kepada murid atau belum, dan keinginan apakah sudah sesuai dengan keinginan dan harapan daripada ibu-ibu guru semuanya. Jadi nanti diharapkan sumbangsihnya, pikirannya, analisis dalam diskusi berkenan dipakai oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah menyetujuinya, alangkah baiknya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu diskusi. Untuk diskusi dipandu oleh Bapak Ibu atau Ibu sendiri. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala fatillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu PP yang saya hormati, Ibu Puji Rahayu, dan kepada rekan-rekan sejawat yang saya banggakan, yang selalu saya minta dukungannya dan supportnya serta motivasinya semua. Alhamdulillah sampai tahap ini saya bisa melaksanakan sholawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Baiklah, di sini saya akan memandu terkait dengan visi dari sekolah kami, Bu. Sekolah kami SDN UPT SDN 01 Taman Asri itu mempunyai visi meluluskan siswa yang berkarakter mulia, cerdas dan kompetitif.
Berikut adalah proses pengisian angket atau kuesioner terkait keinginan apa bagi murid-murid dan bagi guru-guru. Jadi nanti akan didiskusikan bersama, disimpulkan untuk untuk ditentukan sebagai visi nantinya. Marilah kita simak diskusi selanjutnya. Yang dapat kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah bagaimana dan di sekolah kita mengutamakan apa. Berikutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa keperluannya, apa yang dibutuhkan, dan kita murid di sekolah ini yakin untuk. Berikutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa visi itu sangat penting. Nah, itu yang dapat kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang Ibu Ika apa, yang lain apa gitu. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik di sekolah kita. Jadi masing-masing sebenarnya punya pandangan sendiri-sendiri ya. Terus yang Ibu Ika Tapi saya itu untuk saya pribadi, saya kok cenderung masih mengidolakan siswa-siswa di bawah tahun 2000. Baik itu karakternya, kemudian juga gaya belajarnya, saya masih mengidolakan gaya belajar dan karakter siswa di bawah tahun 2000. tahun 2000. Karena jika dibandingkan dengan sekarang perbedaannya jauh banget gitu. Karena sekarang tuntutannya digitalisasi, tapi banyak siswa dan orang tua kurang memahami digitalisasi itu Bagaimana? Pendapat 2, pendapat 3. Nah, nanti disimpulkan ya. plus minus dibandingkan dengan siswa sekarang yang secara penampilan mereka oke banget gitu, tapi begitu dihajar dengan suatu masalah ya agak buyar gitu. Seperti sekarang itu jauh berbandingannya dengan sekarang. Sekarang lebih anak-anak tuh kayaknya cara belajar dia tuh kurang, kecuali kalau dia pakai kita kasih materi. Semua problema yang terjadi di sekolah kita ini hampir sama. Menjadi PR besar bagi kita, pendidikan kita sama. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak betul kata Bu Ika tadi, seperti stroberi, kayaknya cantik, manis, menggemaskan. Nah, ternyata di dalamnya itu untuk menghadapi masalahnya masihlah kuat kita zaman dulu. Apa saja ayo dihadapi, apa saja ayo gitu loh. Mentalnya oke gitu. Itu juga karena pengaruh, kalau kata saya, karena kita itu terlalu besar peranan daripada media. Kalau kita sekarang ini sedikit kita nyubit, sudah diperkarakan. Nah, itu yang jadi beban kita bersama. Simalakan. Akhirnya kadang kita guru itu berpikir, sudahlah, daripada nanti bermasalah, Cari aman. iya, cari amannya aja. Inilah momen ketika berdiskusi, menarik kesimpulan dari hasil diskusi dari beberapa pendapat-pendapat, keinginan-keinginan rekan-rekan guru dan peserta didik. Akhirnya kami menarik kesimpulan. Nah, di sini kita menyimpulkan, kami bahas bersama.
dari musyawarah untuk mengambil kesimpulan dari kalimat rumpang dari keinginan-keinginan rekan-rekan semua, maka kami simpulkan bahwa dari hasil diskusi kami itu mengambil kesimpulan bahwa kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berkarakter baik. Dan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan ilmu, pengetahuan, dan akhlak mulia. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang holistik, mencakup akademik dan pengembangan karakter. Dari kami menyusun visi kami, nanti harapannya kalau memang belum pas sebagai Bunda PP, tolong diberikan masukan kepada kami sehingga dari rangkaian cita-cita murid itu kami menyimpulkan bahwa visi kami terwujudnya insan yang berkarakter, mulia, cerdas, dan kompetitif. Nah, dari visi itu sudah mencakup di profil pengajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berikutnya berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernatis, dan kreatif. Karakter mulia, cerdas, kompetitif itu apakah visi sekolah kami selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kami beranggapan sudah. Kenapa demikian? Karena di sekolah kami itu satu, gurunya datang tepat waktu, walaupun kadang ada yang terlambat karena keperluan kadang-kala saja. Berikutnya, guru ramah kepada murid. Alhamdulillah semua guru ramah di sini, nggak ada yang killer dengan muridnya. Berikutnya, guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena kami berorientasi adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Sudah ada, kami mempunyai inisiatif untuk mencapai visi sekolah itu. Berbagai inisiatif perubahan dapat dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak yang terlibat, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Beberapa inisiatif perubahan yang dapat dipertimbangkan antara lain pengembangan kurikulum yang inovatif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global. Nah, itu ada dalam poin-poin P5-nya sudah masuk. Nah, dari hasil diskusi kami yang dapat kami simpulkan, harapannya dari Bunda PP bisa memberikan penguatan ataupun memberikan masukan kepada kami. Dari saya cukup sekian, memberikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kami simpulkan, harapannya dari bagus, presentasinya bagus. Yang disimpulkan ini memang sudah bagus, presentasinya bagus. Itulah diskusi terkait Prakasa Perubahan menentukan visi di sekolah kami yang dihadiri, yang dibimbing oleh Ibu pengajar praktik. Nah, setelah itu kami sudah menyimpulkan tentang visi kami. Berikutnya saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.